duduk di taman, bunganya bermekaran, saling sapa beri pujian. Kita menatap awan, mendekat meneduhkan, memayungi hati yang senang. Kita menunjuk bintang, mereka pun berjatuhan, menyambut merayakan dunia. Dikala senja teduh pelita, bertemu dalam ruang ininya, langit biru jadi jingga, bawa pesan untuk kita, silakan bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan observasi kemarin di SMA Negeri 1 Tolongohula, hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil observasi kami kemarin di SMA Negeri 1 Tolongohula. Perlu teman-teman ketahui, kami telah mengambil data-data komponen yang ada di SMA Negeri 1 Tolongohula, yakni yang pertama ada kurikulum, yang kedua ada metode pembelajaran, yang ketiga ada peserta didik, yang keempat ada pendidik, dan yang terakhir adalah sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Tolongohula. Oke, sebelum saya melanjutkan ke materi saya, yakni materi tentang kurikulum, saya akan membacakan yakni identitas sekolah SMA Negeri 1 Tolongohula. Langsung saja, SMA Negeri 1 Tolongohula yang berada di Desa Lakea, Kecamatan Tolongohula, Kabupaten Gorontalo, yang telah memiliki SK atau surat keterangan izin operasi pada tanggal 3 Maret 2009 dengan NPSN 40501859 dengan jenjang pendidikan berbentuk sekolah menengah atas berstatus sekolah negeri, yang tentu saja status kepemilikan tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah atau negara. Baik, itulah identitas sekolah yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Tolongohula. Kita akan masuk ke materi saya, yaitu materi tentang kurikulum. Secara umum, kurikulum merupakan suatu rencana yang sengaja disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar yang ada di bawah naungan, bimbingan atau tanggung jawab suatu sekolah maupun lembaga pendidik tertentu. Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 1 Tolongohula untuk kelas 12 masih menggunakan kurikulum 2013, sedangkan untuk kelas 10 dan 11 sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Di SMA Negeri 1 Tolongohula, kurikulumnya menyediakan pengembangan bakat, minat, dan karakter dari para murid. Di SMA Negeri 1 Tolongohula, kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, mereka memberikan kegiatan yang dapat mengembangkan keahlian sesuai minat dan bakat para murid. Di SMA Negeri 1 Tolongohula sudah melakukan pembelajaran bagaimana menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang komponen kurikulum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan membahas tentang poin kedua, yaitu metode pembelajaran. Secara umum, metode merupakan suatu cara yang digunakan atau dipakai untuk melakukan aktivitas tertentu. Definisi metode dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai cara atau strategi yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran, memfasilitasi proses pembelajaran, dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan utama dari penggunaan metode dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemampuan siswa dalam suatu bidang pembelajaran. Di sini juga terdapat pengamatan komponen metode belajar. Yang pertama yaitu metode apa yang paling umum atau sering digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi metode yang paling umum yang digunakan oleh sekolah SMA Negeri Tolongohula adalah proses
pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya, pendekatan yang sudah digunakan dalam proses pembelajaran di SMA 1 Tinggaloula adalah pendekatan itu menggunakan metode intrakurikuler, kokurikuleran, dan ekstrakurikuler. Guru-guru di SMA Negeri 1 Tinggaloula juga sering memodifikasi pembelajaran mereka karena guru-guru melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru-guru di SMA Negeri 1 Tinggaloula juga memberikan refleksi di setiap akhir pembelajaran dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sudah dipahami, apa yang memiliki kendala, dan bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut. Dalam cara pengajaran di SMA Negeri 1 Tinggaloula ini, para guru menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi baik dalam kurikulum 2013 ataupun pada kurikulum Merdeka, yang dimana metode berdiferensiasi ini adalah pendekatan pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Di SMA Negeri 1 Tinggaloula juga menyediakan fasilitas bangunan, yaitu perpustakaan untuk menambah minat baca dan pengetahuan para peserta didik. Ya, sekian dari saya. Saya akan membahas guru di SMA Negeri 1 Tinggaloula. Pendidik merujuk pada individu yang terlibat dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Pendidik dapat mencakup berbagai peran, mulai dari guru di sekolah formal hingga instruktur di pusat pelatihan, dosen di perguruan tinggi, bahkan orang tua yang terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Peran pendidik sangat penting dalam membentuk dan membantu perkembangan peserta didik. Pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membantu siswa untuk mencapai potensi penuh mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan mereka. Keterlibatan, dedikasi, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan siswa merupakan karakteristik kunci seorang pendidik yang efektif. Tenaga pendidik atau jumlah guru di SMA Negeri 1 Tinggaloula berjumlah 23 orang. Staf tata usaha di mana sudah termasuk dalam bagian operator dan administrator itu ada 4 orang. Terdapat 1 orang penjaga keamanan di lingkungan sekolah tersebut atau security. Kemudian ada tabel tenaga pendidik. Kompetensi guru, apakah masih terdapat guru honor dan guru yang belum tersertifikat guru. Kemudian di bawahnya kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesional seperti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam mengajar. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri mereka karena sekarang ini guru-guru justru dituntut mampu mengembangkan dirinya melalui media virtual ataupun melalui pelatihan-pelatihan webinar yang berkaitan dengan kompetensi mengajar di sekolah. Kemudian, apakah guru memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang pelaksanaan proses pembelajaran? Di SMA Negeri 1 Tinggaloula, secara keseluruhan guru mereka memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Lab komputer ini dapat dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik agar dapat mengembangkan pengetahuan mengenai IT. Baik, jadi saya akan melanjutkan laporan hasil observasi yang ada di 1 Tinggaloula. Selanjutnya yaitu ada peserta didik. Jadi, seperti yang sudah dibahas dalam pendahuluan mengenai peserta didik itu adalah individu yang terlibat dalam proses belajar mengajar dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai tertentu. Mereka bisa berada pada berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi dan pendidikan sepanjang hayat. Lalu mengenai organisasi apa saja yang ada di SMA 1 Tinggaloula, itu terdapat 4 organisasi, yaitu OSIS, Kepramukaan, PMR, dan ROHIS.
paling banyak siswa yang mengikuti organisasi tersebut dan yang paling banyak siswa itu mengikuti organisasi kepramukaan dan OSIS. Lalu yang selanjutnya itu ada prestasi akademik maupun non-akademik siswa. Jadi di SMA 1 Tolangohula, siswa-siswanya itu mengikuti O2SN dalam segi intrakurikuler hingga tingkat kabupaten dan provinsi. Lalu selanjutnya bagaimana perilaku disiplin siswa terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi sekitar 45% di sekolah SMA 1 Negeri Tolangohula itu terjadi pelanggaran dari aturan disiplin di sekolah. Pembahasan mengenai sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Tolangohula. Jadi, sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan bersama. Sarana juga itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan belajar peserta didik, seperti meningkatkan motivasi belajar dan memungkinkan penyediaan kegiatan pembelajaran yang lebih variatif. Nah, untuk sarana di sekolah SMA Negeri 1 Tolangohula ini mengenai kurikulum itu mereka sudah jalan 2 tahun memakai kurikulum Merdeka, sedangkan di kelas 3 SMA itu masih menggunakan kurikulum K13. Kemudian sarana staf dan guru. Sarana staf dan guru ini melibatkan ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas, kepemimpinan sekolah yang efektif, dan dukungan profesional untuk mengelola kegiatan belajar mengajar. Di SMA Negeri 1 Tolangohula ini mereka memiliki tenaga pendidik yang dimana berjumlahkan 23 orang, kemudian staf tata usaha itu ada 4 orang, yang dimana sudah termasuk dalam bagian operator dan administrasi. Kemudian security terdapat 1 orang. Kemudian mengenai sarana program ekstrakurikuler, di mana sarana ini adalah mencakup kegiatan di luar kurikulum seperti klub organisasi siswa, tim olahraga, dan kegiatan seni yang ditawarkan kepada siswa. Nah, di SMA Negeri 1 Tolangohula ini terdapat beberapa organisasi, yaitu OSIS, Kepramukaan, PMR, dan ROHIS. Ya, dan di mana di SMA 1 Negeri Tolangohula ini yang paling banyak siswa itu mengikuti organisasi OSIS dan Pramuka. Kemudian sarana teknologi informasi dan komunikasi. Sarana teknologi informasi dan komunikasi ini melibatkan peralatan dan infrastruktur seperti komputer, proyektor, perangkat lunak pembelajaran, dan akses internet yang memfasilitasi penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Jadi untuk sarana teknologi informasi dan komunikasi, SMA Negeri 1 Tolangohula memiliki komputer sejumlah 55 buah dan proyektor 2 buah, kemudian printer 5 buah. Kemudian sarana administrasi, di mana sarana administrasi ini mencakup sistem administrasi sekolah, dokumen-dokumen sekolah, perangkat penyimpanan data, dan alat bantu administratif lainnya untuk mengelola kegiatan sekolah. Di SMA Negeri 1 Tolangohula ini mereka memiliki administrator. Kemudian mengenai sarana keamanan dan keselamatan, sarana keamanan dan keselamatan mencakup langkah-langkah untuk melindungi siswa, guru, dan staf sekolah seperti pengawasan, pengendalian akses, peraturan keselamatan, dan pemeliharaan lingkungan sekolah. Nah, di SMA Negeri 1 Tolangohula ini mereka memiliki 1 security yang dimana dapat menjaga keamanan sekolah tersebut. Kemudian prasarana itu adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tertentu seperti lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah atau madrasah.
Prasarana ini memiliki beberapa peran penting ya dalam mendukung kemajuan belajar siswa dan kelancaran kegiatan pendidikan. Sarana yang pertama, ruang kelas, di mana ruang kelas ini tempat proses pembelajaran berlangsung, dilengkapi dengan meja, kursi, papan tulis, dan perlengkapan pendukung lainnya. Nah, di SMA Negeri 1 Tolangohula ini, mereka memiliki sejumlah 18 kelas. Jadi di SMA Negeri 1 Tolangohula ini terdapat 18 kelas, yang dimana terpakainya itu hanya 16 kelas, dan papan tulis interaktifnya itu berjumlahkan 16. Kemudian untuk meja dan kursinya itu dapat berfungsi dengan baik. Kemudian prasarana perpustakaan, yang dimana ruang ini siswa dapat mengakses berbagai bahan bacaan seperti buku, majalah, dan sumber belajar lainnya. Di SMA Negeri 1 Tolangohula terdapat satu perpustakaan yang dimana isi buku dalam perpustakaan itu cukup lengkap. Prasarana yang ketiga, laboratorium, di mana ruang khusus yang dilengkapi dengan peralatan dan instrumen untuk eksperimen kimia, fisika, dan komputer. Di SMA Negeri 1 Tolangohula ini terdapat 5 laboratorium, yang dimana ada laboratorium fisika, kimia, biologi, dan laboratorium komputer. Dan yang dimana untuk fasilitasnya sendiri itu sudah lengkap. Kemudian prasarana ruang olahraga. Jadi ruang olahraga ini fasilitas untuk kegiatan fisik seperti lapangan lintasan lari, lapangan basket, atau lapangan sepak bola. Nah, di SMA Negeri 1 Tolangohula mereka sudah memiliki lapangan yang dimana terdapat lapangan basket, kemudian bola, dan juga voli. Kemudian prasarana aula atau auditorium, di mana ruang ini digunakan untuk acara-acara sekolah seperti pertemuan, presentasi, pertunjukan, atau seminar. Di SMA Negeri 1 Tolangohula, jika biasa ada pertemuan, mereka menggunakan lab-lab yang sedang tidak dipakai. Untuk acara-acara ataupun pentas seni, mereka melakukannya di lapangan sekolah, seperti membangun tenda, kemudian menggelar acara di situ. Yang terakhir, prasarana ruang seni, di mana ruang ini siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan seni seperti melukis, menggambar, musik, tari, atau drama. Nah, di SMA Negeri 1 Tolangohula ini tidak terdapat ruang seni, namun mereka memiliki panggung seni yang dimana untuk acara-acara seperti drama, tari, mereka melakukannya di atas panggung itu. Jadi, untuk sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Tolangohula ini terdapat ruang kelas sejumlah 18 dan yang terpakai hanya 16. Dan kemudian perpustakaan ada 1 ruangan, laboratorium ada 5 ruangan, dan ruang UKS itu terdapat 1 ruangan, ruang pimpinan terdapat 1 ruangan, kemudian ruang guru ada 1, yaitu ruang guru ini ruang kelas yang tidak terpakai, jadi mereka jadikan sebagai ruang guru sementara. Kemudian terdapat toilet 5 ruangan, dan ruang organisasi 1 ruangan. Kemudian terdapat perumahan guru 2 ruangan, ruang kooperasi 1 ruangan, panggung seni 1, gudang 2 ruangan, ruang kooperasi sekolah terdapat 1 ruangan. Baik, berikut kesimpulan dari hasil observasi kami, yaitu berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap komponen-komponen pendidikan di SMA Negeri 1 Tolangohula, beberapa temuan signifikan telah diidentifikasi. Secara umum, lingkungan pendidikan di sekolah ini menunjukkan beberapa kelebihan yang dapat mendukung pembelajaran dan pengembangan siswa. Namun, demikian terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama, terlihat bahwa fasilitas fisik seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium telah disusun dengan baik dan memberikan dukungan yang memadai untuk proses pembelajaran. Namun,
Perlu diperhatikan pemeliharaan dan peningkatan fasilitas tersebut agar tetap memenuhi standar yang diharapkan. Dalam hal tenaga pendidik, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru di SMA Negeri 1 Tolongohula memiliki kualifikasi yang baik dan berkomitmen untuk meningkatkan pembelajaran. Namun, pengembangan profesional kontinu dan penerapan metode pembelajaran inovatif perlu diperkuat guna menjawab tuntutan perkembangan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, terkait dengan keterlibatan siswa, observasi menunjukkan adanya keberagaman dalam partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan keterampilan di luar kelas. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan ini sehingga mereka dapat mengembangkan potensi dan minat mereka secara holistik. Terakhir, penting untuk mencatat bahwa dukungan dari pihak sekolah dan komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, dan orang tua merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berdaya saing. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian saran. Dari hasil observasi sekolah SMA Negeri 1 Tolongohula dapat memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan dan perkembangan. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ada beberapa saran yang dapat kami berikan. Yang pertama, memperjelas tujuan yang dapat diberikan. Nah, memperjelas tujuan yang dapat diberikan ini menjelaskan kepentingan dan manfaat dari tugas belajar siswa. Yang kedua, bangkitnya motivasi siswa. Bangkitnya motivasi siswa ini menyediakan pujian dan penilaian yang wajar bagi setiap keberhasilan siswa. Tiga, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Nah, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar ini membuat lingkungan belajar yang nyaman, kelengsahan, dan menginspirasi. Yang keempat itu menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Nah, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik ini menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk menjaga motivasi siswa dan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Yang kelima, menciptakan persaingan dan kerjasama. Nah, menciptakan persaingan dan kerjasama ini mendorong siswa untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, dengan melakukan upaya-upaya ini, guru dapat menciptakan atau meningkatkan motivasi belajar siswa dan menciptakan suasana belajar yang menarik dan eksklusif.